وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallif rahimahullah wa adaman naf'a bi'ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala fatulul amali min ittiba'i hawa nafsi wal inkhidai bi amanihal kadhibah. Wa qala ba'du salafis salihin radhiyallahu anhum la ra'aitumul ajala wa masirahu la abghadtumul amala wa ghururahu. Hadirin Bapak Saudara jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pagi ini kembali kita dapat mudzakarah dalam majlis ilmu. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang saya muliakan, ini bicara tentang tulul amal, atitul amal, berangan-angan. Yang angan-angan ini menyebabkan kita lupa ibadah kepada Allah. Nah, pengen ini, pengen itu, pengen rumah besar, segala macam, targetnya terlalu tinggi, kemampuannya gak ada, cuma kemauannya tinggi, kemauannya gede, pengen punya ini, punya itu, segala macam, tapi gak ada kemampuannya. Ini jangan tuh, nanti bisa kita melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada simbol, ada pepatah tuh dari teman, bukan pepatah dari ulama, pepatah teman-teman saya kalau pas lagi muzakarah tuh dia ngomong gini, kita kalau bisa berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita, jangan dengan keinginan kita. Itu berbuatlah, bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita, jangan sesuai dengan keinginan. Betul nggak? Sebab kalau keinginan kita pengen ini, nggak ada puas-puasnya tuh. Kalau kemampuan ya kita bisa target ini, saya mampu apa nggak bisa. Nah, kita kemampuan kita aja dah. Kalau kita cuma bisa beli motor, ya itu aja manfaatin dah. Jangan pengen beli, akhirnya mobil kagak, motor kagak, badan sakit tuh. Jadi artinya yang kita mampu aja dah. Kan kemampuan kita kan dengan teman kan beda-beda. Saya dengan Hakim beda kemampuannya. Mungkin dia lebih kuat tenaganya, bisa kerja ini. Saya segini. Artinya apa yang kita bisa, itu aja dah yang kita manfaatin. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuatu yang kita kagak mampu, jangan dipaksa. Atau diangan-angankan, akhirnya kita pada sakit. Tuh. Banyak orang begitu, pengen kerja ini segala macam, gak usah jauh-jauh dah.
yang rendah aja ya, ngegrab dia kekuatannya nggak mampu, tapi sampai begadang, sampai tidur di masjid, karena pengen mendapatkan hasil yang harinya habis subuh dia makan nasi uduk. Abang harus makan nasi uduk, bukan ngantuk, bukan ngantuk, angin duduk. Akhirnya makan nasi uduk bukan sehat, malah meninggal. Bapak gitu juga kerja nih. Kalau kerja kita pagi, pulang jam zuhur, pulang asar, udah pulang dah. Disinilah kemampuan kita. Nah ini saya juga begitu juga. Kalau saya ceramah 1, 2 kuat, ketiga nggak kuat ya udah nggak harus ceramah. Ngajar gitu juga, nyari ilmu gitu juga. Yang kita mampu, yang kagak mampu jangan. Nanti pinter kagak gila, mau jadi gila orangnya. Nah, makanya saya ingat tuh Muallim Syafi'i Azami pernah ngomong tuh. Muallim Syafi'i itu punya ngomong. Jadi diri kita ini kayak apa ya? Diri kita kayak dinamo gitu. Udah masing-masing punya kabelnya sekian watt. Kalau dia kurang kagak nyala tuh lampu. Tapi kalau ini kabelnya ini kebangetan panas, kebakar. Bakar nggak tuh? Bakar. Orang zikir nih. Ini orang zikir nih. Tuh ada kemampuan orang zikir tuh. Ada dia punya apa namanya? Ada dia punya strum. Ya, ini Muallim Syafi'i saya ingat banget. Dia punya strum sekian nih. Itu dah terusin tuh. Makanya kan Rasul kan ngasih sesuatu yang punya dasar. Kalau kita habis sembahyang baca subhanallah berapa kali? Alhamdulillah berapa kali? Kemudian la ilaha illallah ya Allahu akbar berapa kali? Itu Nabi udah hitung tuh kekuatan kita. Nanti ditambah lagi sesuai dengan kemampuan. Nah, kebanyakan amalan nih, baca ini, baca itu, otaknya panas. Habis otaknya panas, ngomong sendirian. Habis ngomong sendirian, enggak, ngomong sendirian, lama-lama ketawa sendirian, lama-lama senyum sendirian. Apa namanya itu? Itu yang saya ngeri gitu. Makanya kerja kek, zikir kek, sholat kek, apa aja batasin. Bukan membatasi hal yang lain, tapi kemampuan kita. Ada orang bangun jam 2 bangun. Jam 2 dia sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, segala macam. Akhirnya begitu hampir banget subuh ketiduran. Karena kebanyakan tadi malam. Akhirnya bangunnya jam 5:30. Bagus nggak kira-kira? Tuh, jadi kita kemampuan. Nah, apalagi masalah dunia. Masalah akhirat tadi kita dicari kemampuan kita nih. Karena kemampuan kita berbeda nih. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ada orang yang zikir sampai sila seharian kuat, ada. Ada yang cuma setengah hari, ada. Ada yang sampai sempat, ada. Yang lihat kemampuan kita aja dah. Sama ngaji juga nih. Ngaji lihat kemampuan juga nih. Makanya saya kalau lagi ngajar, kalau kaki bapak udah goyang-goyang, saya berhenti nih. Karena kemampuan beda nih. Ada kalau udah goyang sono, goyang sini, udah uap mulu. Jangan terusin ngajarnya, percuma. Betul nggak? Kenapa? Karena kemampuan beda-beda. Nah, apalagi masalah dunia, harta, jabatan, kalau nggak ada kemampuan jangan dipaksa-paksa. Namanya tulul amal, berangan-angan yang tidak mungkin mampu. Tuh ya. Diterangkan di sini begini katanya, ya. Fatulul amali minit tibai hawan nafsi wal inkhidai bi amanihal kadibah katanya. Fatulul amali, maka orang yang panjang angan-angannya, tul amal itu minit tibai hawan nafsi, itu sebagian dia mengikuti hawa nafsunya. Wal inkhidai bi amanihal kadibah, dan dia tertipu dengan angan-angannya yang dusta, yang bohong. Jadi artinya angan-angan kepengen ini, pengen itu, tuh. Itu namanya angan-angan dah.
gaji cuman UMR. Berapa UMR? 5 juta lah ya. Punya 5 juta. 5 juta. Kalau 5 juta bisa nggak kredit NMAX? Bisa nggak? Bisa. NMAX. Dapat nggak kira-kira? Dapat. NMAX bisa. Artinya kejangkau. Tapi kalau gaji UMR ngambilnya Avanza, jauh nggak kira-kira? Jauh. Khawatir lama tuh. Itu dunia. Kita punya rumah 100 meter, paling bisa kita bangun 1 tingkat atau 2. Kalau pengen kita bangun 3 tingkat, mampu nggak? Nah, jadi artinya itu dunia. Jabatan gitu juga. Kalau dari RT paling gampang jadi apa? RW. Kalau jadi RT pengen jadi lurah, jauh nggak? Tingkatan begitu. Itu namanya dunianya begitu. Jangan ketimpang. Ini tulul amal. Tuh ya. Wa qala ba'dus salafis shalihi radhiyallahu anhum. Telah berkata sebagian as-salafus shalih, ulama-ulama terdahulu, namanya as-salaf, ulama terdahulu, ulama-ulama terdahulu salaf yang shalih radhiyallahu anhum. Beliau katakan begini, lau ra'aitumul ajala wa masirahu la abghadtumul amala wa gururahu. Kata ulama as-salafus shalih, lau ra'aitumul ajala, seandainya kalian melihat ajal, seandainya ini ajal bisa kelihatan itu. Seandainya kita bisa ngelihat, bisa tahu ajal kita umur sekian. Seandainya kita tahu tuh, ya. Wa masirahu, dan perjalanan hidup. Ya, saya mah cuman sekian dah umur saya, pasti mati dah. Kalau itu kita tahu tuh, la abghadtumul amala, niscaya dia akan membenci itu al amala, panjang angan-angan, wa gururahu, dan tipu daya angan-angan. Seandainya ajal kelihatan. Karena ajal kelihatan, ya kita lupa aja, sangka kita umur makin apa? Makin panjang. Pokoknya kalau kita udah angan-angan, rasanya sama mati jauh. Hidup terus. Makanya orang kan kalau nyari duit kan nggak inget mati. Kenapa? Ini udah dapat, nyari duit lagi, nyari rezeki lagi, terus lupa bahwa ajal tinggal dikit lagi. Jadi ajal begitu, dia jalan tuh ajal tuh, rezeki jalan tuh. Jadi antara rezeki dengan ajal sama-sama jalan. Kira-kira duluan mana nih? Apa duluan jadi orang kaya, apa duluan mati? Itu. Banyak kan duluan mati. Coba aja deh tuh. Jadi kita jaga-jaga tuh, jangan sampai tuh seandainya ajal kita ngelihat. Karena kita nggak ngelihat, ya kita kadang-kadang ya tertipu tuh. Masya Allah, ya. Jamaah yang saya muliakan. Kita segini aja dah solusinya. Yang penting kerja, bisa cari nafkah buat diri kita, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, dikasih finansial, gaji buat keluarga, buat anak sekolah, buat anak kuliah, buat rumah, ya enggak? Buat kita bisa ngaji, buat kita bisa jalan-jalan, healing. Penting gak healing? Penting gak healing? Penting. Kapan jalan ntar? Tuh, healing boleh nggak? Boleh, sekedar itu aja. Lebih-lebih kalau nggak mampu jangan. Khawatir nanti itu belum kita kerjakan, maut akan menjemput kita. Itu yang kita khawatirkan. Tuh, ya. Wa qala akharu, berkata ulama yang lain, kam mustaqbilin yauman lam yastakmilhu wa mu'ammilin godan lam yudrikhu, katanya. Wa qala akhar, berkata ulama yang lain,
kam mustaqbilin yauman, berapa banyak orang yang menghadap, berapa banyak orang yang menghadap suatu hari, lam yastakmilhu, dia tidak dapat menyempurnakan harinya, wa muammilin ghadan, dan berapa banyak orang yang bercita-cita di hari besok, lam yudriku, tetapi dia tidak mendapatkannya. Gini nih, berapa banyak orang yang berharap hari ini sempurna dari subuh sampai maghrib. Banyak orang gitu. Pengen banget nih hari ini pagi habis subuh olahraga bisa, jalan-jalan juga bisa, arisan juga bisa, muludan ada nih, ada nggak muludan nih? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Karangtengah. Ada jadwalnya? Hah? Di mana? Baitur Rahman. Baitur Rahman. Oh, depan Bona. Baitur Rahman. Al-Barakah kali di sini. Yang masih tua. Oh, ada undangannya belum? Oh, jadi Bang Herman turut mengundang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang luar biasa. Saya mah demen-demen aja, saya mah demen. Demen-demen ya. Iya bener, kesian panitia digirang. Dia nggak capek-capek ngundang orang, datang sendirian ya nggak? Alhamdulillah. Ini kita kepengen pagi ini ngaji, kita mau jalan, kita mau muludan, rezeki. Itu kan cuma cita-cita kita, gitu enggak? Harapan kita pengen dapat semua. Tapi kan kita nggak tahu umur kita. Gitu kan? Bisa aja kadang-kadang habis muludan mantep. Ya enggak? Pas pembagian berkat ketiban berkat. Tuh, kita kagak tahu umur kita. Makanya sesuatu yang kita kerjakan jangan terlalu menyita waktu. Kenapa? Khawatir nggak sempurna. Kenapa? Berapa banyak orang yang pengen harinya sempurna sehari, tapi kadang-kadang dia nggak bisa menyempurnakan hari itu. Itu satu ya. Berapa banyak orang yang bercita-cita pengen ini, pengen itu, masya Allah ya, tapi nggak ditemukan cita-citanya. Sekarang kan media sosial kan sedang difokuskan kepada yang meninggal dunia tuh siapa? Marisaha. Marisaha kan? Tuh kata Bang Haji Wahab cakep banget katanya. Kata Bang Haji Wahab ya. Emang cakep Kim? Oh bener sama kalau gitu. Oh cakep Kim? Oh. Bang Rahmat emang Marisaha cakep? Sekarang? Sombong banget terusannya. Aduh. Nih, Bang Mamat nih, Mamat Korea. Cakep gak Bang Mamat? Masih cakep katanya. Cerdas. Dia S2-nya 3 itu. Mau doktor lagi, mau profesor. Ya, bahkan dia pengen cita-cita tuh. Pengen cita-cita ingin menelusuri dia punya nenek moyang di Prancis. Tuh, ternyata dia Pakistan, Prancis juga dia tuh. Duh. Tapi umur masih muda, 61. Tuaan Paji Mugi. 61 dosen bank tuh yang di Kemang kan, pinggir jalan kan. Cita-cita tinggi tuh. Tapi dia udah punya sinyal ini orang bagus nih. Sinyal kenapa? Umur tuh. Harapannya tinggi, tapi dia tahu umurnya sudah ada tuh. Nah, jadi artinya yang namanya kematian kagak ngelihat umur. Umur masih muda, karir cakep, cerdas, meninggal. Ini udah tua, alhamdulillah masih umur kita nggak tahu. Sama begitu anak-anak tuh, jangan sampai kita ini ketipu tuh dikatakan. Berapa banyak orang yang berharap cita-citanya tapi nggak mendapatkan hasilnya. Begitu maksudnya. Tuh ya. Ya kita yang penting apa yang kita bisa kerjain aja dah.
begitu dapat kerjaan mantepin kerjaannya, insya dengan istiqomah berkah dah hidup kita semuanya ya. Wa qala akharu, dan berkata yang lain, ruba dhahikin mil'a fihi wa la'alla akfanahu qad kharajat min indil qassari katanya. Wa qala akharu, berkata ulama yang lain, ruba dhahikin, berapa banyak orang yang tertawa. Dhahik tertawa. Berapa banyak orang yang banyak tertawa tuh, mil'a fihi, ya, dengan sepenuh mulutnya ketawa mulu dah, girang mulu tuh, ketawa mulu ya. Wala'alla akfanahu, dan barangkali kain kapannya tuh qad kharajat, telah keluar min indil qassari, ya, dari tukang tenunnya. Dia masih ketawa girang-girang, padahal kain kapan bakal sampai ke rumahnya. Berarti menandakan dia bakal mati tuh. Banyak orang ketawa-ketawa padahal besoknya dia bakal mati. Tuh kita nggak tahu nih. Kita lagi girang-girang, senang-senang, kita nggak tahu kan. Ini kita mudah-mudahan kita matinya husnul khotimah. Ya entah kan, wallahu a'lam, yang penting husnul khotimah. Ini juga kita ngaji lagi persiapan ini, nyari bekal buat mati, nyari bekal kita. Mudah-mudahan ini bal kita nanti bikin kita ini raudhah min riyadil jannah. Nah, gitu aja kita yang sederhana pikiran kita ya. Wa fil hadisi, ada dalam sebuah hadis Nabi, yanju awwalu adil ummati bizuhdi wal yakini wa yahliku akhiruha bil irsi wa tulul amali, katanya. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, yanju awwalu adil ummati, selamatnya awal umat ini, selamatnya awal umat ini, bizuhdi, mempunyai sifat zuhud. Arti zuhud menerima sesuatu sesuai dengan Allah takdirkan dan dia tidak berpoya-poya, namanya zuhud. Walaupun dia punya tapi dia enggak berpoya-poya, tidak lupa, namanya zuhud. Sederhana aja, dia punya harta, dia punya rumah, dia punya kendaraan, tapi punya sifat zuhud. Itu hartanya buat sarana ibadah kepada Allah, bukan buat poya-poya, bukan. Jadi hartanya bukan pengen dikata orang jadi kata orang kaya, bukan. Dia punya harta bukan buat bangga-banggaan, bukan. Nanti kalau ketemu kebanggaan, itu ayatnya tuh, alhaqumut hatta zurtumul, tuh alhaqumut takasur, tuh berbangga-banggaan tuh telah melakukan dia hatta zurtumul, hingga dia lupa dia akan masuk ke lubang. Tuh, jangan, kita mah kerja, dapat rezeki, tabungin, bikin ini, alhamdulillah. Kalau emang motor udah kurang enak, ya ganti boleh. Cuma saya bilang ini, kalau motor masih enak, jangan dijual. Karena dengan motor itu berkah rezeki kita. Kalau motor dua nggak punya garasi, kasih saudara, kasih adik, kasih temen-temen aja. Nih motor gua nih, gua nggak mau jual, gua sayang, bikin berkah. Karena yang bikin berkah itu tiga. Pertama kendaraan, kedua rumah, ketiga bini. Bini itu jaga. Ini bikin berkah nih. Kalau kendaraan kita buat ngajar, buat nyari duit, nyari rezeki, nggak pernah mogok, enak dipakainya. Ini motor jangan dijual, simpen aja. Jangan dijual. Ya, kalau emang udah mogok mulu, jual dah. Ini ngerepotin nih motor nih. Rumah gitu, rumah kalau rumah nyari duit gampang, rumah tangga nyaman, anak cucu enak, sedang, itu rumah jangan dijual. Punya duit beli lagi tuh rumah. Bini gitu juga. Bini masakannya enak, patuh sama suami, ya enggak? Sholatnya juga rajin. Ini bini jangan disakitin. Tuh bini bikin berkah. Tapi kalau bini cerewet mulu, nih, main ganti aja. Tuh bikin berkah tuh, ya.
Semua yang mulia. Jadi itu zuhud, punya zuhud ya. Yanju awalu adil umati bizudi wal yakini. Selamatnya awal umat ini, kita ini selamat pertama bizudi dengan sifat zuhud. Arti zuhud dia menerima sesuatu dari Allah, dia kerjakan dan itu dengan kesederhanaan. Bukan dia nggak mau lebih, cukup sederhana. Kalau udah punya motor satu, kalau emang itu nggak perlu dua, ya satu aja. Punya mobil satu, kalau itu aja cukup, udah. Kan kita katakan mobil 3, motor 4. Kalau punya motor 4, bisa ditunggangin 4-4-nya. Punya 4 motor, bisa ditunggangin 4-4-nya? Nggak bisa. Begitu. Punya bini 4-4-nya, bisa dipakai semua? Bisa? Jangan yang kita mampu tuh, gitu maksudnya. Jamaah yang saya muliakan tuh gitu, jadi yang jangan berlebih-lebihan. Kita capek ngurusin dunia mulu ya. Wa yahliku akhiruha, dan akan binasa katanya. Wa yahliku akhiruha, dan akan binasa ini umat bil irsi, dengan sebab rakus. Rakus itu sama saudara udah kagak ada open-opennya. Amat temen pelit banget, rakus. Ya. Ya, wa yahliku akhiruha, dan akan binasa nih dengan cara yang lain umat ini bil irsi, dengan sebab tamak, rakus tuh ya. Lihat penjabat dah. Penjabat kebangetan rakus tuh, disumpahin umat enggak? Sumpahin. Siapa aja dah pemimpin kalau kebangetan rakus banyak kayak nyumpahin. Banyak tuh. Jangan. Watulil amali, dan panjang angan-angan. Artinya apa Bapak jamaah yang saya muliakan? Ya, kemampuan kita itulah manfaatkan kemampuan kita. Itu menjadikan keberkahan buat kita semuanya itu ya. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amali. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata beliau begini, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang lebih ditakuti terhadap kalian adalah apa? Ittibaul hawa, ngikutin hawa nafsu, diikutin. Makan aja kalau ikutin hawa nafsu bisa sakit kita makan. Makanya kan makan kan nggak boleh terlalu banyak. Kalau udah tahap berhenti, berhenti udah, berhenti. Ini kagak, nasi masih ada, ikan kurang. Akhirnya nambah ikan, ikannya ada, nasinya kurang. Muntah dulu. Kena kebanyakan, jangan tuh, jangan ukurannya. Kan ini ada orang masya Allah makannya luar biasa, masya Allah, nasi kebuli pakai daging kambing muda, cakep gak kira? Begitu selesai cuci mulutnya durian montong, masya Allah, minumnya Coca-Cola pakai es, insya Allah. Jangan, emang enak tuh nasi kebuli atau nasi mandi pakai daging kambing, pakai durian, sedang itu. Cakep nggak kira? Cakep. Belinya tuh durian di Kalibata samping kantor pajak. Saya kasih tahu aja deh nih. Total masih kalah. Kantor itu masya Allah. Minumnya Coca-Cola pakai es yang cus tuh. Enak di mulut. Habis makan, nah, itu hawa nafsu tuh, hawa nafsu. Jangan ikutin hawa nafsu. Ya, kalau ikutin habis urusan kita semua, umur kita selesai. Tuh, ya. Dan angan-angan jangan, begitu katanya ya. Fa amma ittibaul hawa fayasuddu anil haqqi, katanya. Fa amma ittibaul hawa, maka adapun menuruti hawa nafsu itu fayasuddu anil haqqi, maka akan menghilangkan atau menghalangi anil haqqi, dari kebenaran.
Orang tuh kalau ngikutin nafsunya itu udah kebenaran tuh udah nggak ada sama dia tuh. Yang penting dia udah dapetin, terserah orang mau bagaimana kayak dapetin, itu namanya hawa nafsu. Tuh ya. Wa ammatulul amali, dan adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirata, dia akan lupa kepada akhirat. Nyari duit, lupa ibadah. Sampai hari Jumat 10:30 masih muter aja. Masih muter dah. 10:30 kan mau Jumatan. Yang paling bagus kan Sayyidul Ayam kan jam 11 udah di rumah. Udah mandi, ya enggak? 10:30 atau jam 11:04 udah jalan ke masjid. Itikaf di masjid, dia masih ngiter aja urusannya tuh. Apalagi kadang-kadang, coba dah sekarang nih, kalau ada pas Jumatan, tuh kan, kadang-kadang masih, apalagi Jumat sekarang kan cepet nih, jam 11:43 sekarang ini, itu kadang-kadang masjid itu masih kosong, nunggu jam 12. Aneh, saya jadi khotib kemarin, bukan zaman nungguin khotib nungguin jamaah sekarang nih di kantor tuh, karena dia patokannya pokoknya Jumat jam berapa? Jam 12, kan waktu kan bergeser waktu tuh. Jadi nggak boleh, apalagi kalau dia masjid berdekatan, bisa ta'adud nanti tuh. Nah gitu, jadi kadang-kadang gitu, sekarang gitu tuh di banyak-banyak tempat gitu. Jadi khotib nungguin jamaah, kan jamaah nungguin khotib. Sama di pengajian, ustadz nungguin jamaah, harusnya jamaah nungguin. Udah macam-macam saudara ya. Wa ammatul amali fayunsil akhirah wa man nasiyal akhirata, barang siapa yang lupa kepada alam akhirat, lam ya'mal laha, maka dia tidak akan mengerjakan amal untuk akhirat. Kalau dia lupa sama akhirat, udah kagak sholat, udah kagak puasa, sedekah kagak mau, ya udah dunia mulu, tahu-tahu mati dia tuh ya. Wa man lam ya'mal laha, dan barang siapa yang tidak mengerjakan amal akhirat, qadima ilaiha, maka ia akan datang kepadanya wa huwa muhrisun, dalam keadaan dia apa tuh? Muhrisun, tertipu, bangkrut dia. Muflis artinya bangkrut. Kalau udah nggak ada kerjaannya akhiratnya, nanti di akhirat bangkrut dia. Minal a'malis sholihati, dari amal-amal soleh. Allati la najata, yang tidak ada keselamatan baginya. Sholat kagak, ibadah kagak, mati. Apa yang mau diharapin? Apa yang diharapin? Saya banyak duit Ustadz, gampang tas saya fidyah 1 truk. Kalau terima fidyahnya, kalau kagak jangan banyak berharap. Itu bagus fidyah, tetapi kita waktu sehat ibadah gitu. Jangan berharap nanti gampang saya mah duit banyak, sebegini tahlilan setahun, tiap hari sembako, nggak bisa. Emang malaikat bisa disogok pakai fidyah? Kagak. Itu mah kalau ada kekurangannya, ikhtiar, usaha keluarga orang hidup bikin fidyah. Diri kita ini siapin. Kalau bisa puasa jangan sampai apa? Jangan sampai apa puasa bolong. Gua sih gampang, nggak puasa ntar gua fidyah, nggak boleh begitu. Jadi fidyah itu kalau dia sakit atau dia udah terlalu tua nggak mampu, baru fidyah. Kalau masih sehat puasa, jangan ngandel fidyah, jangan gitu ya. Jamaah yang saya muliakan ya, la najata, tidak keselamatan bagi dia, wala fauza fil akhirati, dan tidak kebahagiaan di akhirat nanti, bidunaha, tanpa amal soleh. Jadi kalau orang pengen bahagia dunia akhirat, maka dengan amal soleh. Fa in talaba inda dzalika an yarudda ila dunya. Fa in talaba, maka jika dia minta ketika hal itu terjadi, an yarudda ila dunya, supaya dikembalikan ke dunia, liya'mala sholihan, agar bisa beramal soleh, bainahu, di antaranya, wa min dzalika, dan yang lain, fayadzumu dzalika tahassuruh, maka besarlah ketika itu kesedihannya. Begitu di kuburan, ya Allah,
tunda dah, hidupin lagi, saya pengen pulang lagi, saya pengen beramal soleh, saya pengen sholat, pengen puasa, tapi ngomongnya di kuburan, bisa balik lagi? Gak bakal balik lagi itu. Kalau mau nyesel sekarang, jangan nanti udah masuk kuburan baru pengen ngaji lagi. Ngapain ngaji? Gak ada temennya. Saya aja kadang kalau ngajar aja kadang-kadang, ya Allah, orang udah tua, mata udah kurang ngeliat, kuping udah, lu mau ngajarin siapa hari itu urusannya? Apalagi udah meninggal balik lagi, susah, nggak ada hasilnya, saudara ya. Tahassuruhu, dia akan rugi, wadanamuhu, dia akan menyesal, haitsu la yanfun nadam, maka tidak ada lagi penyesalan yang bermanfaat. Kenapa? Sudah pulang ke rahmatullah. Sebelum menyesal, ya sekarang dah, waktu sehat, waktu hidup, ngaji dah. Apa ini kitab bagus sekali nih, kita baca nih kitab ini. Ada 3 kiai yang saya dapat ijazah dari kitab ini, makanya saya senang sekali sampai mendingan ngajar ini daripada ceramah-ceramah subuh Pak Haji Wahab. Pak Haji Ali kan banyak minta kuliah subuh gabungan ini ya. Ini kitab mudah-mudahan bisa hatam, mudah-mudahan ini. Man kapan hatamnya nih ya? Masih baru ya, ya mudah-mudahan dah. Oh, Allah berikan berkah umur kita, minimal ini kita bisa amalkan untuk meraih berkah dunia selamat akhir kita, biar kita nanti mati kagak nyesal. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqina fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqaddamina bil afiyah. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.